Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dengan NIM 19020216, jurusan Biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor lingkungan dan adaptasi tumbuhan mangrove untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan mangrove yang dipandu oleh Ibu Dr. Wirdati Irma, SPD, MSI. Ada beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tumbuhan mangrove. Yang pertama adalah fisiografi pantai atau topografi, di mana fisiografi pantai dapat mempengaruhi komposisi, distribusi spesies, dan lebar hutan mangrove. Yang kedua adalah pasang surut air laut. Pasang surut suatu pantai yang terjadi di kawasan hutan mangrove sangat menentukan zonasi, pertumbuhan, dan penyebaran kehidupan mangrove. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pasang surut terhadap pertumbuhan mangrove, yaitu faktor lama pasang air laut di pantai, durasi pasangnya air laut di pantai, dan rentang pasang air laut atau tinggi pasang. Yang ketiga adalah gelombang dan arus. Keberadaan gelombang dan arus laut sangat terkait dengan keberadaan tumbuhan mangrove di pantai, di mana tumbuhan ini berada. Di sini ada beberapa keterkaitan antara gelombang dan arus. Yang pertama, gelombang dan arus dapat merubah struktur dan fungsi ekosistem mangrove. Yang kedua, gelombang dan arus juga berpengaruh terhadap distribusi spesies mangrove secara langsung. Yang ketiga, gelombang dan arus berpengaruh tidak langsung terhadap sedimentasi pantai dan pembentukan padatan dan endapan tanah pasir di muara sungai. Yang keempat, gelombang dan arus laut yang menerpa pantai dapat mempengaruhi daya tahan organisme akuatik di area pantai. Yang keempat adalah iklim, di mana iklim mempengaruhi perkembangan tumbuhan dan perubahan faktor fisik, substrat, dan air tumbuhan mangrove. Pengaruh iklim terhadap pertumbuhan mangrove senantiasa terkait dengan kondisi cahaya, curah hujan, suhu, dan angin. Yang kelima yaitu salinitas atau kadar garam air laut, di mana salinitas yang optimum yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh berkisar antara 10–30 ppt. Salinitas secara langsung dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan zonasi mangrove. Yang keenam adalah oksigen terlarut, di mana oksigen terlarut berperan penting dalam dekomposisi serasa karena bakteri dan fungsi yang bertindak sebagai dekomposer akan membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Oksigen juga penting dalam proses respirasi dan fotosintesis, dan juga oksigen terlarut akan berada dalam kondisi tertinggi pada siang hari dan kondisi rendah pada malam hari. Yang ketujuh adalah tanah. Karakteristik substrat merupakan faktor pembatas terhadap pertumbuhan mangrove jenis Rhizopora yang dapat tumbuh baik pada substrat yang tebal maupun lumpur. Tekstur dan konsentrasi ion mempunyai susunan jenis dan kerapatan tegakan. Yang kedelapan adalah unsur hara. Unsur hara merupakan faktor penting dalam memelihara keseimbangan ekosistem mangrove. Hara dalam ekosistem mangrove dibagi menjadi dua, yaitu hara anorganik dan hara organik. Selanjutnya yaitu adaptasi mangrove, di mana ekosistem mangrove memiliki lingkungan yang sangat kompleks sehingga diperlukan beberapa adaptasi baik morfologi, fisiologi, maupun reproduksi terhadap kondisi tersebut. Di mana pada tumbuhan mangrove terdapat beberapa aspek, yaitu yang pertama, bertahan dengan konsentrasi garam tinggi. Yang kedua, pemeliharaan air desalinasi. Yang ketiga, spesialisasi akar. Yang keempat, reproduktif. Dan yang kelima, respon terhadap cahaya.
Baiklah, itulah tadi mengenai faktor lingkungan dari tumbuhan mangrove dan adaptasinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.